Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua ini di akhir-akhir bulan Ramadan dan selamat berjumpa kembali dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini karena kita sebentar lagi menuju ke Lebaran. Ya, menuju ke Lebaran, tapi kan tidak semuanya bisa menyambut Lebaran dengan suasana yang Iya, lega dan apa gembira gitu ya, Mbak Agi, karena banyak betul. sekali yang justru menjelang Lebaran kemarin, menjelang Ramadan kemarin kita tahu banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya itu yang gede-gede Mhm. Mbak Agi, yang di pabrik-pabrik Ya. yang gede gitu. Yang banyak sekali juga yang di pekerjaan yang mungkin tidak masuk dalam pemberitaan, tapi tetap aja dilakukan mungkin yang perusahaan-perusahaan kecil gitu yang tapi tetap Mhm. aja kan dia kehilangan pekerjaan. Dan ini jumlahnya banyak Mbak Agi ya. Kalau kita monitor di Banyak media sekali. sosial itu bikin kita geleng-geleng kepala, ngelus dada ya Mbak Agi. Karena Mhm. misalnya banyak sekali orang yang aku buka lowongan kerja, disebutnya loker, ini saya bingung untuk apa loker, lowongan kerja. Ya. Itu mereka ngaku bahwa untuk kerjaan-kerjaan yang harusnya cuma dibutuhkan tenaga kelulusan SMK, tapi yang ngelamar tuh S1, S2 sampai aja gitu ya Mbak Agi ya. Iya, luar biasa banget Mas Hersu. Itu ada di X ya, saya baca Hmm. juga itu Mas Hersu. Hmm. Dan kemudian diangkat oleh beberapa media begitu Hmm. menjadi berita. Ini saya rasa ini bukan omong-omong ya, tapi ini memang kejadian yang sebetulnya begitu. Dan banyak sekali yang membaca tulisan ini, yaitu dari akun Andian Isfarina. Saya rasa ini akun organik ya. Hmm. Saya sudah melihat akunnya, melihat profilnya, dan dia menulis seperti ini, Mas Hersu. Sedih banget, gitu ya. Saya udah nggak bacakan yang berikutnya. Buka loker buat PRT, buat rumah yang di BSD. Hmm. Semua yang lamar S1 rata-rata kemarin layoff, habis kontrak. Jadi layoff Hmm. itu Ya, di ya. PHK begitu Hmm. ya. Ya, ya, ya. Ini mungkin karena BSD ya, salah satunya itu kalau kita lihat faktor BSD itu kebanyakan, apalagi dia membuka lowongan misalnya seperti di media sosial seperti itu ya, BSD itu dengan tingkat gaji misalnya untuk PRT yaitu pekerja rumah tangga atau ART yaitu asisten rumah tangga itu biasanya mungkin sudah mencapai sekitar 3 jutaan begitu Mas Hirsu, bahkan Hmm. lebih kalau seandainya dia punya kemampuan yang lainnya begitu. Nah, tapi kalau di tempat lain itu masih berkisar antara 2 sampai 3 juta. Itulah makanya tidak heran ini mungkin yang melamar juga banyak yang Ya. S1. Tapi walau bagaimanapun Hmm. kita juga punya kerabat ya, banyak punya kerabat di BSD begitu. Itu mereka biasanya memiliki ART atau PRT itu ya yang biasanya lulus SMP, begitu lulus Hmm. SD biasanya Mas Iya. Hirsu. Hmm. Hmm. Tapi sekarang ini sampai ada orang membuka lowongan dan yang melamar dari sarjana-sarjana untuk menjadi ART. Ini betul-betul Iya. lagi ngenes Ya, situasi kita. dan ini bukan hanya satu satu case ya, nanti ada case lain, nanti kita akan akan bahas lebih lanjut. Tapi Ya. ada beberapa hal yang saya kira juga penting kita soroti. Yang paling banyak ini juga di media sosial saya soroti itu, yang banyak disoroti adalah jubir istana. Lagi-lagi ini jubir istana ya, yang jadi permasalahan soal berkaitan dengan indeks harga saham gabungan yang menurut dia baik-baik saja sebenarnya. Jadi mungkin dia menuduh semua orang di se-Indonesia ini, termasuk semua wartawan, semua termasuk kita-kita juga ini ngehok gitu ya, karena menyebutkan bahwa indeks harga saham gabungan kita itu sedang kritis. Menurut dia baik-baik saja. Itu menarik nanti untuk kita bahas ya Mbak Agi. Terus kemudian apa lagi Mbak Agi selain itu? Selain itu, ini juga soal makan bergizi gratis, Oh, Mas makan Herslu. berarti ya, yang kemarin Mhm. Pak Prabowo ketika dalam pidatonya kan menyatakan ya bahwa itu banyak dia diberi apa ucapan selamat dari beberapa kepala negara dan banyak kepala negara-negara lain yang ingin belajar dari Indonesia gitu. Tapi realitasnya di lapangan ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh Pak Prabowo. Saya khawatir ya, saya khawatir sekali lagi Pak Prabowo itu dapat apa ya, dapat pembisik yang salah gitu tentang ini, karena sebagai seorang presiden mungkin dia bukan bukan mungkin dipastikan mungkin Pak Prabowo sudah nggak sempat lagi baca media, nggak baca apalagi media sosial, pasti nggak mungkin. Jadi dia ngerasa bahwa laporannya bagus-bagus semua, padahal Pak Prabowo nggak baca banyak sekali sekarang. Pak ini apa ya istilahnya Mbak, relawannya yang mundur, kemudian yang apa ya, investor atau apa sih namanya Mbak yang menyediakan Investor atau mitra atau Mitra vendor gitu ya. Mitra yang Mhm. sekarang udah kehabisan anggaran karena katanya duitnya nggak dibayar-bayar kan. Ini saya kira
gimana caranya ya menyampaikan kepada Pak Prabowo agar hal ini kan sampai ke beliau, karena pasti kita tahu yang sampai ke Pak Prabowo jangan-jangan cuma yang disensor yang baik-baik saja gitu loh Mbak Agi, sehingga kasihan kalau memang terjadi semacam itu. Pak Prabowo nanti ketika bicara dia tidak sesuai dengan realitas dan orang akan bertanya-tanya, ah, ada apa dengan Pak Prabowo, realitasnya begini kok bicara seperti itu. Padahal sebenarnya bukan Pak Prabowo yang bermasalah, tapi orang di sekitarnya yang beri masukan yang bermasalah gitu. Iya, betul Mas Ersu. Jadi saya pun mencurigai demikian ya. Apalagi ketika Pak Prabowo mengatakan hal tersebut, bagaimana dia mendapat surat begitu ya dari para pemimpin dunia. Artinya ini adalah pemimpin negara lah kalau disebut demikian, yang mengatakan ingin belajar soal pelaksanaan makan bergizi gratis itu dari Indonesia. Padahal kita baru melaksanakannya sekitar 3 bulan saja. Dan pernyataan Pak Prabowo ini sayang sekali itu mendapatkan tanggapan sinis atau ketidakpercayaan dari netizen. Nah Ini itu Pak dia. Prabowo, iya, Hmm. ini Pak Prabowo menyatakannya ketika seusai rapat kabinet paripurna ya, Iya, sebelum mungkin sebelum Lebaran iya. gitu. Jadi di hadapan para menteri. Iya, itu kan itu bahasa-bahasa diplomatis ya. Mungkin benar ya, Mhm. kita mungkin mungkin betul Pak Prabowo dapat surat-surat semacam itu gitu, atau ucapan Ya, langsung lewat telepon lagi. Tapi kan namanya betul. sama presiden ini kan diplomatis saja gitu ya. Belum tentu mereka maksudnya seperti itu. Tapi oke lah, kita nggak persoalkan ucapan selamatnya dari kepala negara lain. Tapi realitas Mhm. di lapangan yang nanti kita persoalkan. Itu yang Mbak Agi ya. Iya, Oke. betul. Ya, Mbak Mhm. Agi mau mulai dari mana dulu? Ini Mbak Agi pasti senengnya ngomongin soal juru bicara istana nih, apalagi dari PSI ini, jubirnya. Iya, soalnya ini lagi rame ini Mas Ersu Oh ya, ya. dan apa si jubir ini dituduh nge-hoax begitu. Jadi akhirnya saya tertarik juga ya, kita tertarik untuk melihat betul nggak sih data-data yang dia sampaikan, dan Yes. kemudian sesuai tidak begitu ya, apa alasannya sehingga dia mengatakan demikian begitu. Iya. Jangan-jangan ini naskahnya dibikin oleh orang lain, dia cuma baca tanpa dia mengecek seperti bagaimana dia sebelumnya ketika masih bekerja sebagai buzzer. Dan ini adalah orang PSI ya. Ini namanya Dedek Prayudi dan dia bekerja sekarang di bawah Hasan Nasbi. Ya. Em, Seperti biasa kan gini, saya juga ketika kemudian dikirimin link itu tadi, link dia, saya jangan-jangan saya yang kita yang salah ya selama ini gitu kan. Selalu seperti itu kita ya, setiap kali ada gitu kita mesti lakukan cross check kan, nggak pernah. Kita selalu ngingetin kalau kita dapat kiriman Oh, link-link berita dan sebagainya, apalagi screenshot, itu jangan langsung disebar walaupun kita misalnya senang dengar kabarnya dan sebagainya. Kan kita selalu mencoba mesti verifikasi. Gampang banget sekarang ini dengan Google itu, kita Anda tinggal cek itu bakal ketemu kok datanya gitu. Jadi kalau kemudian ini seorang jubir apalagi mesti lebih hati-hati lagi, dia mesti melakukan cross check gitu. Dan setelah yang di cross check ternyata lebih banyak yang semua orang yang bicara tuh lebih benar, kayaknya dia sendiri yang bermasalah jadinya sekarang ini gitu ya. iya, wajar kalau kemudian orang mengatakan ini dia apa ya? Dia kan seharusnya tahu Mas Yesus bagaimana Hasan Hmm. Asbi ya. Yang Hmm. kemarin kan baru saja itu soal Hasan Asbi ngomong soal apa kepala babi yang dikirim Hmm. kepada Tempo dan dia Hmm. mengatakan ya dimasak saja. Itu kan menjadi kontroversi. Dan Tapi ini kok ngotot nggak diulang mau minta maaf sampai sekarang ya, karena dia merasa nggak ada otot yang tidak salah ya. Ya, iya, tidak iya. mau minta maaf sampai sekarang, dan ini diulangi lagi meskipun dalam konteks yang berbeda, diulangi oleh Dede Prayudi alias Uki ya. Ini kalau di media sosial ini sering melakukan apa ya, seperti tweet war, Hmm. seperti apa namanya, saling bersahutan lah dulu Mas Hersu ketika Hmm. Pilpres apa dan sebagainya. Hmm. Bahkan ini dulu juga adalah dari PSI, dan kemudian dia adalah salah seorang itu yang sering membuli Pak Prabowo, sering mengolok-olok Oh, begitu, tapi oh sekarang ya. dia bekerja untuk Pak sadis Mas Hersu, Oh, oke. olok-olokan ya. Nggak, karena Makanya ini gini, sering. saya Hmm? penasaran kan karena saya cari tadi. Ini kalau lihat latar belakang pendidikannya keren nih Mbak Agi. Dia dia S1-nya Hmm. di Wellington di New Zealand, S2-nya di Stockholm di Swedia gitu. Kalau dia apa ya, political studies kalau nggak salah di Wellington, dan Hmm. sekarang sedang ngambil program doktor di UGM. Ayo, Wow. jangan bikin malu orang UGM lagi loh ya, cukup satu orang aja. Jangan kan ditambah lagi. Jadi Ya, harusnya dan dengan latar belakang pendidikannya keren gitu loh Mbak. iya, iya, rata-rata dari PSI latar belakang pendidikannya keren sih, tapi Hmm. kurang cross check.
Hmm. Terus kemudian ya itu tadi saya rasa naskah dibuatkan oleh orang lain. Hmm. Kemudian dia tidak melihat lagi data-datanya padahal sangat-sangat mudah seperti dikatakan Mas Hersu. Kita tinggal mencari di berbagai situs ya, Hmm. situs yang bersangkutan dengan apa yang kita bahas Hmm. tentunya. Hmm. Dan kemudian juga banyak sekali aplikasi-aplikasi sebenarnya kita tinggal ketik saja kita minta apa atau kita tulis prompt di AI gitu, artificial intelligence gitu, dia akan mengarahkan aplikasi apa saja yang bisa kita buka, kita download dan sebagainya. Jadi ini sangat disayangkan. Hmm. Semua pengamat kemarin ketika kejadian pada Hasan Nasbi, bahkan dari Gerindra juga mengatakan bahwa kalian itu dari apa presidensial office lah ya, apa kantor kantor komunikasi presiden begitu kepresidenan artinya wajahnya wajah Pak Prabowo. Apa yang dikatakan itu adalah suara Pak Prabowo atau setidaknya menerjemahkan apa yang ada di pikiran Pak Prabowo menjadi narasi yang kemudian disampaikan kepada publik. Nah, kalau sudah nge-hoax gini orang kan jadi oh, Oke. ini adalah Pak Prabowo nge-hoax juga Hmm. begitu kan Kayaknya sekarang narasinya. udah mulai enggak sih, orang udah mulai tahu. Oke, tapi apa sih Mbak yang kemudian kok dia dibully rame-rame gitu? Ada apa nih sebenarnya? Kita lihat saja rekamannya Mas Ersu, kita Hmm. lihat ini ada di PCO officialnya. Hmm. Katanya asing nggak percaya sama pemerintah Prabowo. Teman-teman, katanya ya, asing nggak percaya dengan pemerintah Prabowo sehingga IHSG ditinggalkan, sehingga IHSG turun merosot, kurang lebih begitu katanya ya. Faktanya teman-teman, investor itu sebenarnya sedang melepas kepemilikan saham di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk membeli aset yang lebih aman, misalnya seperti emas. Nah, ini akibatnya semua bursa itu turun. Jadi nggak cuma IHSG ya. S&P 500 misalnya itu dalam 1 bulan dia tuh turunnya udah 10%. Dan harga emas otomatis ya melejit naik loh. Sementara teman-teman di dalam negeri pemerintah juga sedang menerbitkan surat utang negara atau SUN dan nggak main-main ya. Uang yang terkumpul dari SUN itu tembus 28 triliun rupiah. Dan ini justru menggambarkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Di samping mengalihkan modal dari IHSG tadi ke SUN tadi. Nah teman-teman, iklim investasi masih terjaga baik. Teman-teman gak usah panik, gak usah takut ya. Defisit tetap terjaga di 2,5%. PDB, penerimaan pajak bruto mengalami kenaikan 6,6% dan penawaran surat berharga negara atau SBN yang masuk ke pemerintah itu sekitar 62 triliun rupiah, di mana 23%-nya itu berasal dari luar negeri. Jadi teman-teman gak usah khawatir, sekali lagi iklim investasi tetap terjaga baik dan pemerintah bekerja keras siang malam untuk menjaga iklim ini tetap baik. Iya, seperti itu. Gampang. Dan Sebagai wartawan kita langsung pasti langsung naluri kita pertama cek dulu, bener nggak sih datanya seperti itu, iya, gitu ya. betul. Setiap data yang dia sampaikan itu kita cek. Bahkan kita tidak perlu wartawan loh. Netizen saja sudah Hmm. langsung Oh ngomong, iya, ya. Mm-mm. lo kan Coba mereka kita lihat. netizen kan jurnalisme sekarang, netizen jurnalisme Mbak ya. Iya, betul. Yes, Citizen journalism dan seringkali mereka malah lebih pandai daripada yang berbicara. yes. Ini dari netizen misalnya mengatakan seperti ini. Selama 5 bulan belakangan, IHSG minus 23%. Gimana mau percaya kalau presiden aja ngomongnya blunder mulu kalau bahas saham? Oh iya, sempat belakangan ini Pak, komentar-komentar dari Pak Prabowo begitu ya, tidak memberikan efek positif terhadap IHSG begitu, terhadap pasar bursa. Blunder presiden plus instabilitas politik, demo, rupiah melemah, ekonomi global yang lagi sulit, combo maksimal kan begitu. Dan kemudian IHSG nyungsep lebih dari 20%, PHK di mana-mana, investasi baru banyak yang gagal, malah lari ke Vietnam, ya. Dan kemudian juga cek di Google barusan, chart Standard and Poor 500
1 bulan terakhir turun sekitar 3%. Ini rupanya ada yang ngecek juga di netizen, Mas Erso. Hmm. Turun 10% ini data dari mana, Bung? Hmm. Chart 5 hari terakhir mereka naik sekitar 2,5%. Yang seimbang tampilin datanya, Pak, katanya begitu. Coba kita, ini banyak sekali komentarnya sebetulnya Mas Hersu kalau di media sosial. Hmm. Coba kita lihat datanya ya. Saya cek saja ini. Oh iya, tadi dia mengatakan bahwa seluruhnya Ya, itu terkoreksi ya bersama terkoreksi dengan betul. IHSG kita Hmm. atau ID index gitu composite ya. Dan kemudian kita lihat sebenarnya sudah kita bahas kemarin. Udah, nggak ada, cuman kita Ya, sendirian yang merah, semuanya hijau kemarin kan. iya, betul. Coba ini nih kayak Jepang, SNP, Shanghai, terus kemudian Shenzhen, China A50, Hang Seng, Kospi Korea, itu semuanya menghijau pada tanggal 18 Maret ketika kita terjadi trading halt ya. Dan kemudian untuk IDX Composite kita ya itu tadi turun 5%. Kemudian yang lain lagi di tempat yang lain lagi sama saja kan ini banyak banyak sekali website yang kita bisa cek ya Cek pada ya. hari itu. Nah Hmm. terus kemudian bagaimana tadi soal netizen yang mengatakan bahwa pada 1 bulan terakhir Standard and Poor itu turun sekitar 3%. Coba kita cek karena seringkali 1 bulan terakhir Mas Ersu itu mereka mengambil basis untuk tanggalnya itu berbeda-beda. Hmm. Seringkali ada misalnya sekarang Maret belum selesai. 1 bulannya diambil pada bulan Februari, 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Atau ada yang betul-betul 1 bulan terakhir ini sekarang tanggal 27 kemudian diambil sampai dengan bulan yang lalu sekitar tanggal 26 atau 27 tergantung 1 bulan 30 hari atau 31 hari begitu ya. Dan kemudian ini saya lihat di TradingView ya, ID tradingview.com. Di sini dilihat ternyata untuk Standard and Poor itu untuk harga saham gabungannya 1 bulan terakhir itu hanya minus 5,22%. Kemudian di sini untuk 6 bulan terakhir itu 0,75% minusnya. Dan kemudian untuk satu tahun hijau yaitu 9,24%. Ini dari sini saja sudah nge-hoax. Artinya 10% terkoreksi pada 1 bulan terakhir dikatakan oleh Uki atau Dede itu tadi dia menaikkan atau melonjakkan atau apa itu namanya menggembungkan itu hampir 100%. Hmm. Kemudian saya lihat lagi ini di id.investing.com. Ini dari investing.com bisa terlihat bahwa pada perdagangan terakhir untuk Standard and Poor dia itu minus 1,12%. Itu hari ya, hanya 1 hari terakhir dalam perdagangan. Kemudian kita bisa lihat lagi day by day dari mulai tanggal day by day ini mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan kemarin 26 Maret 2025 di mana ada 19 hari perdagangan yang hijau atau yang artinya melambung itu ada 10 hari dan kemudian yang merah alias terkoreksi itu ada 9 hari. Nah, secara keseluruhan kalau berdasarkan investing.com perubahannya itu terkoreksi atau minus 4,09%, yang artinya digembungkan oleh Dede sekitar 6%. Jadi dari sini saja, dari satu data saja, kita sudah bisa melihat ini nge-hoaxnya apa namanya, diambil data dari mana lah begitu. Kalau kita bisa bertanya, kok bisa? Atau kemudian ada yang menuliskan, atau data ini data diambil sebulan terakhir, tapi bulan apa? Kita nggak tahu ya, asal datanya dari mana, karena dia tidak menyebutkan. Kalau kita kan sebagai jurnalis wajib untuk menyebutkan itu begitu. Dan kemudian untuk IHSG, ini berdasarkan TradingView, Mas Hersu, untuk 1 hari IHSG kita ya, untuk Indonesia itu 1 hari minus 0,04% itu kemarin. Kemudian untuk 1 bulan minusnya 4,06%. Terus kemudian 6 bulan itu minus 16, sekian persen. Nah, belum lagi kalau kita lihat 1 tahun minusnya 12,11%. Ya. Ini jangan-jangan yang dimaksud malah indeks kita sendiri tadi ketika dia melambung-lambungkan. Ada lagi Mas Hersu yang kemudian dia juga apa ya? Dia juga mengatakan bahwa soal
investasi atau dari luar itu masih melihat Indonesia sebagai ladang investasi yang bagus ya. Itu yang kita harapkan. Saya, Mas Hersu, semua teman-teman, kita rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia pasti berharapnya itu. Tapi kan kenyataannya lain gitu. Dan Dede ini mengatakan ada juga tadi ya yang kita dengar penawaran surat berharga negara atau SBN itu oversubscribe lah istilahnya. Dulu pernah digunakan juga oleh Pak Jokowi ya ketika ada penawaran lahan di IKN yang menginginkannya oversubscribe, ternyata semua itu hoax. Dan untuk SBN ini memang kalau dari pemerintah mengatakan itu berlebih begitu ya, yang menginginkan, yang ingin membeli. Jadi aksi beli itu lebih tinggi daripada SBN yang tersedia, sehingga berhasil mengumpulkan dana sekitar 62 triliun dengan komposisi 23% dari luar negeri. Coba kita lihat, apakah segitunya kita itu berhasil itu karena apa? Coba kita lihat, SBN retail terakhir yang dijual oleh Ibu Sri Mulyani itu ditawarkan pada Maret 2025 kemarin ya, bulan ini, dengan kupon itu 6,65% tenor 3 tahun. Ini artinya interest atau bunga. Dan 6,75% tenor 6 tahun. Ya jelas saja dengan tingginya suku bunga seperti ini atau interest, eh, orang akan berbondong-bondong. Ini tinggi sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sebelumnya ya, setahu saya dulu sekitar 6,5% sampai dengan 6,75 begitu. Nah, bagaimana dengan kita bandingkan dengan negara lain? Nih, misalnya dengan Filipina. Filipina ini sebelum Indonesia mulai mengeluarkan SBN ya, dia lebih dulu dan dia ini sudah yang paling tinggi di antara yang lain, terkenal Filipina. Tapi itu pun dia pada tingkat 6,11%. Itu pada 28 Februari 2025 untuk masa ini obligasinya 10 tahun. Coba kita lihat lagi untuk Thailand. Thailand ini dia percaya diri sekali. Jadi dia tingkat bunganya hanya 2,09%. Kita lihat Malaysia. Untuk Malaysia, untuk masa waktu 10 tahun, diperdagangkan pada 3,76%. Kalau seandainya ada yang memberikan tingkat bunga sampai 6,75% atau 6,65%, ya buat apa kita berinvestasi di 3,76% begitu. Artinya apa? Di sini kita melihat Malaysia ya, oke kalau kamu mau ya silahkan masuk, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kami tidak begitu. Walaupun juga tidak selalu ada jaminan. Ya, tadi jelas obral ya, yang interest yang sampai yang setinggi di atas 6% itu udah jelas obral gitu, dan itu dampaknya nanti bayarnya kita yang setengah mati itu nanti. Tapi walaupun atau kendati gitu, meskipun kita sudah sangat tinggi, tapi ketika kemudian situasinya yang ketidakpastian itu juga jadi pertimbangan para investor, Mbak. Nggak semua investor tuh main tubruk aja begitu ada interest yang sangat tinggi gitu. Mereka juga bilang, oke sangat tinggi, tapi kalau tiba-tiba nggak bisa bayar, kan gitu gimana? Kan realitasnya kan kita bukan ini SBN kita juga bukan yang jadi banget lah. Masih banyak orang yang lebih memilih negara-negara lain dengan interest yang tidak terlalu tinggi tapi aman gitu. Iya, betul Mas Hersu. Apalagi kita tercatat BUMN kita pernah ya, kemarin apa ya? Wijaya Karya Iya atau yang apa gitu. default gitu Gagal ya. gagal bayar hutangnya itu juga kan Mas Hersu bayar. Jadi orang kan melihat itu, dan apalagi itu BUMN milik pemerintah dan BUMN besar loh ini sebetulnya, dan kolaps seperti itu. Catatan-catatan ini akan memengaruhi begitu. Makanya siapa Ya, Uki ini juga iya, mengatakan iya bahwa sekarang orang mengambil apa ya dia menjual sahamnya begitu, terus kemudian mengalihkan investasinya ke emas. Ya memang emas ini lebih aman, dan kita tahu juga emas memang ini naiknya gila-gilaan ya kalau emas, walaupun ini menjelang Lebaran kabarnya emas toko-toko emas begitu ya seperti di Cikini dan lain-lain begitu omsetnya berkurang jauh begitu, hanya berkurangnya sampai 80%, 50% dari penjualan yang sama di tahun yang lalu menjelang Lebaran. Tapi harga emas sendiri itu memang karena kondisi yang seperti ya. ini, kondisi nasional juga, itu tinggi sekali begitu Mas Hersu. Sekarang udah sampai 1,6, 1,7 ya per gramnya. Padahal tahun yang lalu itu masih hanya berapa begitu. Saya kalau lihat tadi ya, lihat tayangannya tadi kan memang disiapkan betul secara matang ya, karena kemudian grafik-grafiknya disiapkan sangat detail. Saya kalau positive thinking anggap bahwa ya mungkin ini disiapkan oleh staff dia gitu kan apa juru bicara ini kan punya staff-staff juga kan, kemarin ingat kan dilantik Betul. banyak juga staffnya gitu, dan
kemudian dia tinggal tinggal bacain gitu. Tapi menurut saya agak aneh kalau dia melakukan hal semacam itu karena kita itu selalu setiap kali kan seperti kita tadi bicarakan di depan, setiap kali kita dapat kiriman sesuatu yang aneh kita kan nggak langsung percaya, kita mesti cek dulu. Kan masa dia nggak bisa bertanya pada stafnya ini udah data udah dicek semua atau belum, atau dia kan anak muda, apa dia nggak, sebagai menurut bayangan saya ya, kalau dia itu juru bicara dia masih news junkie, itu bangun tidur tuh yang dia lihat itu pasti media dulu, apa sih Hmm. berita hari ini, apa yang mesti kita respon dan sebagainya, pasti gitu harusnya, karena kita sendiri juga melakukan seperti itu kan, pagi pagi sampai sampai tutup mau tidur pun kita mesti ngecek dulu perkembangan terbaru itu seperti apa gitu, supaya kita selalu update terus gitu. Dan saya kira itu kewajiban seorang juru juru bicara atau kantor komunikasi presiden, walaupun tidak dipakai oleh Pak Presiden tetap aja dia siap-siap ditanya oleh wartawan kan gitu. Iya, Mas Hersу, kalau sekarang itu sebenarnya sudah mudah sekali semuanya ada di dalam genggaman tangan kita Iya. gitu. Gadget, berbagai jenis gadget gitu, dan mereka canggih sekali bisa Iya, menjadi ini pengganti otak kita. Kita nggak ini terlalu anak-anak mikir. ini kan di usia jauh di bawah kita ya Mbak Agi ya. Ini mereka generasi Jauh-jauh di bawah kita. apa tadi, Kalau saya dulu, milenial ya mereka ini ya saya kira ya. mereka ini gen milenial ya. Ya. Kalau saya boleh bercerita sedikit saja, zaman saya dulu itu ketika saya baru lulus dan kemudian Hmm. saya menjadi wartawan, saya ditugasi oleh apa koordinator liputan saya untuk di lantai bursa. Ketika itu masih Bursa Efek Jakarta ya, ada di Medan Merdeka Selatan berarti. Dan kepala pasar modalnya masih Baselius Ruru, saya masih ingat bapak tersebut. Dan saya dimentori oleh trader di situ. Ini apa ya, Salah kantor Antara ya dulu ya kantornya ya. Kantor Antara, betul. Gedung Kita Antara juga ya, di gedung Antara Antara. kan, di Hmm. Gedung Antara. Hmm. Dan situasinya masih manual, Mas Hersу, belum digital ya. Sehingga berlarian sana sini. Saya sekian jam mengamati untuk papan itu ada tulisan AI begitu. Hmm. Apa sih AI ini? Saya tanya ke tradernya ketika itu, Mas Dando Simatram ini lulusan UI dan jenius, saya melihat dia seperti itu begitu. A itu asing, I itu Indonesia. Sambil dia telepon apa? Oh oke, saya amati. Oh asing. Kemudian jual beli kan begitu. Jadi ada berapa asing yang jual, ada berapa asing yang beli. Terus kemudian apa saja orang semuanya membawa spidol mencatat di papan tersebut, kemudian kembali ke mejanya dengan membawa banyak HP ketika itu masih besar-besar seperti itu. Jadi dulu belajar sulit sekali, begitu mendapatkan informasi itu sulit sekali. Bahkan kalau kita tidak tongrongin sampai dengan penutupan sore hari, kita harus menelpon gitu. Sementara yang ditelepon itu orang yang sangat sibuk sehingga susah sekali untuk menelponnya begitu. Apalagi telepon mereka belum tentu kalau seandainya pun ini belum tentu menggunakan HP-nya tersebut begitu. Dan ketika itu Mas Hersu nggak seperti sekarang kan, pasar modal itu di Bursa Efek Indonesia kan sunyi senyap begitu. Kalau dulu itu banyak kejadian, misalnya orang hamil, trader-trader perempuan itu yang keguguran atau harus bed rest karena terus berlari sepanjang hari dari awal pembukaan perdagangan sampai dengan selesai. Dulu perjuangan untuk memahami pasar modal seperti itu. Sekarang tuh mudah sekali. Tapi Iya. sudah di juru bicara presiden, kenapa tidak dilakukan? Ini saya heran sekali dengan yang seperti ini. Aduh. Iya, iya, iya. Kalau kalau kita generasi ya baby boomer ya, jadi manual lah semuanya dulu ya, gitu kan, karena Anda benar tadi kalau misalnya diperintahkan oleh Korlip atau redaktur gitu ya, itu pasti kita risetnya lari ke perpustakaan dulu dan itu difotokopi ya, kita nyarinya buka satu persatu, mana mana apa yang diperlukan kita fotokopi zaman itu gitu. Kalau sekarang tinggal copy paste aja, tinggal forward, kita sambil jalan bisa dibaca di jalan. Jadi mudah banget. Ini bahaya kalau cara pola kerjanya semacam ini, dan saya nggak terkejut kalau kemudian ya banyak sekali yang membuli dia gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan memang mereka itu anu banget ya, sangat digital banget, nggak beda dengan kita yang analog gitu ya. Betul, betul. Kasihan sih Mas Hersu, dan orang semacam ini hanya karena dia mendukung Prabowo Gibran dan dia juga orangnya Jokowi. Kita tahu Jokowisme di dalam PSI yang silakan S1, S2, S3, tapi mungkin dalam hal ini bukan kapasitas dia untuk berbicara ini. Mungkin ada di dalam jubir itu, carilah siapa yang lebih paham soal ini dan mau mengerti apa yang dia bicarakan. Orang kan harusnya paham apa yang dia bicarakan gitu. Dia akan paham kalau kemudian dia mencari telaah lebih jauh, yang lebih detail lagi Ya. dari apa yang kita seperti Mas Hersu dan saya, yang kita bicarakan ini sebetulnya kan tidak sampai 50% dari yang kita ketahui begitu kan. Seringkali seperti itu begitu. Nah, sebaiknya juru bicara presiden kan juga menggali secara detail, Ya. walaupun mungkin
yang dia ungkapkan itu hanya setengahnya. Ya, Jangan malah justru tidak tahu tapi membaca dari pihak orang lain atau entah tulisan dari mana dan dia bicarakan asal-asalan ke publik. ya, dan juga cari partner biasanya kita ya, yang jago-jago seperti Anda tadi Mhm. sebut ya, misalnya kalau pasar saham dan sebagainya kita nggak tahu kita tanya gitu ya, karena memang modalnya wartawan tuh nanya, Tanya. curiosity, yang paling penting curiosity Betul. gitu. Jadi kalau tidak apa-apa kita Mhm. tanya apa sih, kita nggak paham soal ini gitu. Jadi, tapi kalau juru Mhm. bicara kan nggak boleh salah. Ya kalau kita salah sih besok kita ralat. Oke, kemarin datanya salah gitu dan kita memang punya punya apa ya, punya hak ralat gitu ya. Kalau yang seperti itu ya, misalnya kita salah, kita besoknya kita bisa bilang bahwa dan itu tidak ada konsekuensinya paling pada reputasi kita sebagai sebagai seorang jurnalis itu ya Mbak ya. Tapi kan dengan orang juga menghargai ketika kita salah, kita mengaku salah. Tapi kalau juru bicara presiden salah, itu bahaya karena tadi itu mulutnya dia dianggap mulutnya presiden gitu. Iya, betul sekali Mas Ersu. Dan dia mengawalinya dengan Hmm, katanya, gitu kan? hmm, Apa investasi kepada Indonesia itu rendah karena ketidakpercayaan kepada Prabowo. hmm. Sebetulnya bukan ketidakpercayaan pada Prabowo sepenuhnya 100% ya, tapi karena hidup Jokowi, hidup Jokowi itu tadi Iya, 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 iya. yang membuat Iya, kepercayaan menjadi iya. runtuh. Lu kok masih Hmm. apa namanya seolah-olah masih dimentori oleh Pak Jokowi, apalagi Ya, kemarin padahal Pak soal ini. Jokowi sama Pak Prabowo itu beda banget loh ya. Sebenarnya saya juga Beda terheran-heran banget Mas ya. Ersu. Pak Tapi Prabowo di kan tengah orang yang situasi ya orang yang seperti suka baca sekarang, buku ya. Pak Prabowo seorang ya yang suka banyak betul. buku. Pak Jokowi nggak pernah baca buku kok mau jadi muridnya orang yang nggak pernah baca buku. Kalau saya orang nggak pernah baca buku, saya dan ya, udahlah, oke lah. Mungkin belajar hidup ya, bukan belajar hidup mungkin bisa pengalaman pada orang-orang yang lebih senior gitu ya. Tapi kalau soal begini-begini ya mestinya belajar pada orang yang lebih lebih pintar. Di situ ada Lebih mentor yang tinggi. lebih, saya kira yang lebih mumpuni seperti Pak SBY gitu, yang cocok sama Pak Prabowo, Betul. sama-sama suka baca bukunya, kan Mm-mm, gitu. mm-mm, Karena mm-mm. kalau Pak Iya. Prabowo misalnya bilang saya itu guru politik saya adalah Pak SBY, kita masih bisa paham. Tapi kalau guru politiknya Mhm. Jokowi, kita sih nggak bisa paham lah itu ya. Iya, betul. Dan ini ramai juga ya kemarin dalam situasi seperti ini Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi untuk bukber, buka bersama tapi cuman berdua begitu kan di istana. Ya, mudah-mudahan apa mungkin membahas situasi saat ini kita tidak tahu secara Pak Jokowi juga sekarang ini posisinya sebagai eh, salah satu badan pengawas ya, anggota badan pengawas di Danantara kalau tidak salah ya Mas Ersu. Penasehat ya Mbak. Kalau pengawasnya kan Sri Mulyani dan kawan-kawan ya, bukan? Soalnya, oh berarti dia masuk jadi satu ya sama, Sama Pak eh, SBY kan, satu kantong sama Pak eh, SBY. iya yang sekarang itu kan ada yang sedang ramai Taksin Sinawatra ya. Hmm. Itu dia juga sebagai anggota penasehat ya Dewan Ya, ya, Penasehat. ya. Jadi gitu Mbak Agi. Dia memang harus selalu standarnya check and recheck ya, cross check kalau dan kemudian setiap kali ada sesuatu jangan segera share dan sebagainya karena itu berbahaya gitu. Oh ya, tapi Hmm. tadi kan saya ngomong soal koreksi dan sebagainya itu saya tadi sambilan sempat melakukan cross check ternyata bukan Dewan Penasehat yang benar itu Dewan Hmm. Pengarah ya Mbak Agi ya. Jadi Pengarah, satu ya 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 Pak betul. Pak Pak SBY itu Hmm. Dewan Pengarah dan namanya soalnya Hmm. organisasinya gede banget jadi kita bingung deh itu karena apanya CEO-nya juga banyak gitu ya. Mhm. Iya, 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 betul Mas Ersu. Dan itulah apa namanya belakangan ini kan juga dibahas ya soal ini sedikit saja soal Taksin Sinawatra yang pernah menjadi buronan selama 15 tahun apa ke beberapa negara begitu bagaimana dia terus kemudian di ini karena dijatuhkan karena korupsinya dan kita juga ingatlah ketika itu skandalnya bagaimana akhirnya ketahuan kenapa dia memasukkan begitu banyak orang-orang dari Cina daratan walaupun kita tahu ya Thailand gitu kan juga ya adalah apa mereka seperti halnya Vietnam gitu kan banyak sekali pendatang juga di zaman dulu begitu dari Cina tapi Vaksin untuk sendiri kan Cina juga. iya betul. Tapi dia kan selama dia memerintah dulu dia dianggap sebagai orang Thailand asli begitu Mas Hersu. Jadi sudah berakulturasi kan kalau Thailand itu rajanya apa dan sebagainya. Nah salah satu yang terungkap ketika itu adalah dia dianggap sebagai boneka dari China begitu sehingga dia kenapa
lebih memihak kepada Cina, memasukkan berbagai masuk orang-orang dari Cina itu ke dalam struktur dia begitu di berbagai ketika dia masih memerintah seperti itu. Nah, sekarang walaupun dia sudah menjadi buronan dan kemudian sudah pernah menjadi buronan dan sekarang anaknya menjadi perdana menteri lagi ya di Ya. Thailand begitu, tapi tetap nama itu tidak pernah hilang dari ingatan bahwa dia berkasus begitu dan sekarang dia menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat begitu. Dan kasusnya banyak loh Taksin itu walaupun dia juga terkenal sebagai pengusaha besar. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu blunder untuk terutama lokal ya di dalam negeri begitu. Orang jadi makin tidak percaya mempertanyakan hal tersebut. Begitu juga kan soalnya sebelumnya Tony Blair ya kasusnya seperti apa pernah tercatat begitu dia di Panama Papers atau di apa tuh. Jadi begitu juga dengan istrinya. Jadi pembohongan kan ketika itu pembohongan investasi untuk menghindari pajak dan sebagainya. Hmm. Ini Mas Hersu yang kemudian membuat orang juga bertanya-tanya tentang Danantara itu begitu. Hmm. Dan sebelum Danantara itu diumumkan gitu personil-personilnya dianggap atau dikatakan oleh para pengamat juga terjadi tekanan jual di bursa efek kita itu salah satunya ada sentimen itu juga perannya begitu. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya, seperti yang kita janjikan tadi. Mbak Agi mau pilih ya, mana yang mau kita pindah kemana dulu? Kita mungkin ke ini ya Mas Hersu MBG ya karena ini Ya kasus makan, ini ya udah makan bergizi gratis itu yang ini ya itu. Mbak ya, yang banyak sekali ya data-datanya yang apa saya pikir tadinya itu hanya fenomena kan yang waktu kita pernah bahas yang di Madura ya Mbak Agi waktu itu ya, ingat ya Mbak Ya Agi lama banget gitu ya. betul. Kita dan katanya udah diselesaikan. Saya pikir itu kasusnya kasuistis saja di beberapa daerah, tapi ternyata sangat luas ya ketika peristiwa semacam itu ya. Banyak sekali yang relawan kemudian mengundurkan diri dan sampai sekarang nih kalau kita baca di media sosial banyak yang belum dibayar gitu. Padahal udah mau lebaran. Betul. Mhm. Yang mengundurkan diri belakangan ini yang cukup ramai di media sosial itu adalah vendor atau mitra yang ada di Bantaeng ya, Sulawesi Selatan. Itu karena videonya beredar luas begitu, kemudian di-download, di-upload lagi di mana-mana, banyak sekali komentar tentang itu. Dan akhirnya itu kan berada di tengah-tengah spekulasi apakah pemerintah akan segera membayar atau tidak para pekerja di dapur-dapur makan bergizi gratis ini. Kalau yang saya lihat berbagai informasi itu sebetulnya para relawan Pak Sersu itu sudah dibayar. Jadi ada dana untuk itu. Jadi dari pihak pemerintah pusat pun juga menyalurkan begitu. Nah, relawan ini apa? Relawan ini adalah mereka yang bekerja di dapur, dia memasak, dia untuk pemorsian dan kemudian pembungkusan, pengiriman apa dan sebagainya. Nah, yang kemudian tidak atau belum dibayar itu adalah mereka-mereka yang justru menjadi staf, Mas Hersu. Jadi staf ini siapa saja? Staf ini ada yang disebut misalnya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Ini dia sebagai dalam hal ini dia sebagai kepala lah ya, kepala dari dapur tersebut begitu. Nah, terus kemudian di situ juga ada ahli gizi. Nah, ahli gizi ini mungkin sarjana, mungkin juga D4 seperti itu ya. Terus kemudian ada istilah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini biasanya dijabat oleh SPPI itu, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu. SPPI kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, ini memang sarjana penggerak yang kemudian ditempatkan di berbagai tempat. Ada yang di kesehatan, ada yang di pendidikan dan sebagainya. Nah, kebetulan ini mereka ini ditempatkan di proyek MBG ini, makan bergizi gratis. Nah, dia ini yang biasa menjadi kepala dari satuan pelayanan itu tadi pemenuhan gizi. Dan mereka inilah yang belum dibayar, Mas Hersu. Eh, ada beberapa katanya yang dari SPPI itu tadi atau sarjana penggerak itu tadi yang sudah dibayar. Begitu isunya begitu, tapi ternyata ketika dicek di media sosial mereka mengatakan belum kok, kami masih nol apa dan sebagainya. Ini kita lihat tampilannya ya. Saya screenshot beberapa yang ada di media sosial. Jadi terutama yang itu ahli gizi dan juga yang untuk menghitung akuntan. Jadi di dalam staf di setiap dapur itu, ada akuntan yang dia untuk pembelanjaan, untuk pengeluaran, untuk yang penerima manfaat yaitu para murid, ibu hamil apa dan sebagainya itu semuanya dalam catatan dia yang artinya dia bekerja keras gitu loh. Dan kemudian juga ahli gizi itu memastikan bahwa makanan itu tidak basi, makanan tidak berulat dalam keadaan segar apa dan sebagainya. Ini tanggung jawabnya sangat besar, luar biasa. Sehingga
mereka ini ya menuntut, wajar kalau mereka kemudian menuntut agar segera dibayar, apalagi sekarang sudah menjelang Idul Fitri. Mereka bahkan Mas Hersu, kalau dari beberapa apa yang dikatakan, itu bahkan ada yang berhutang, terlilit utang, karena selama 3 bulan ini tidak ada penghasilan. Mereka biasanya umumnya ya sudah, apalagi yang mengikuti dari awal, mereka ikut membuka dapur dari awal, artinya mereka bekerja sudah sejak Desember 2024, yaitu menyiapkan, terus kemudian apa namanya, uji coba begitu kan, ketika itu bulan Desember banyak sekali uji coba di mana-mana, mereka mengikuti itu, mencatat, menyiapkan ini dan itu, menyiapkan dapurnya, itu hal yang tidak mudah seperti membangun kantor baru, dan mereka berharap bahwa pada bulan Januarinya sudah digaji walaupun hanya setengah karena itu belum berjalan, ternyata tidak, dan kemudian Januari sudah berakhir, dikatakan oleh Pak Dadan Hindayana, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional, bahwa akan dibayarkan pada bulan Februari. Februari berlalu, ternyata belum dibayar juga. Dan sekarang sudah memasuki Maret, Maret hampir habis dan sudah mau ke Idul Fitri, ternyata belum dibayar juga. Artinya 3 sampai 4 bulan mereka kerja gratis Ya. selama ini. Walaupun kemudian ada tetap ada janji, ya tentunya apa, utang dari pemerintah pasti Utang dibayar lah, ini ya. gitu ya. Ya. Tapi ini menjelang Idul Fitri, begitu banyak apa, kebutuhan mereka. Ada yang terlilit utang, ada yang sudah menjual motor, ada yang menjual HP dan sebagainya supaya mereka bisa tetap hidup, dan mereka ini banyak yang sudah berkeluarga juga. Ini miris, apalagi kata Pak Prabowo mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin dunia menyurati Pak Prabowo ingin belajar tentang pelaksanaan makan bergizi gratis. Nah, ini gimana kalau hal seperti ini bocor ke Ya, mereka? Gitu. jangan deh yang soal nggak dibayar-bayar ini jangan belajar dari Indonesia gitu ya. Ya, situasinya menyedihkan dan tentu saja kita prihatin ya terhadap Mhm. apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita. Iya. Mhm. Ya, kita Iya. kita jadi speechless kan, bagi jadinya kan. Sedih, Mas Ersu. Iya, Iya, ya. ini menyedihkan sekali ya. Saya Hmm. bisa membayangkan yang seperti itu. Apalagi harga-harga semuanya naik. Apalagi Hmm. kalau dia masih Ya, ngontrak. Orang ya. tuanya bertanya. Seringkali kita itu dalam keadaan sedih seperti itu kan tidak bercerita kepada orang tua begitu. Ya, ya. Nah, ini ada lagi Mas Ersu yang Mas Ersu tadi bilang ya. Hmm. Soal apa namanya, sekarang ini bahkan untuk pekerjaan Iya, apa, iya, asisten rumah yang tadi kita tangga. singgung di awal ya, oke. Mhm. Hmm. Iya, yang seperti itu Mas Hersu. Nah, tadi sudah sedikit saya bacakan ya, itu yang Yang apa, PRT. Andiani. Iya, Hmm. Andiani Sarvina mengatakan sedih banget buka loker buat PRT, buat rumah yang di BSD, berarti rumahnya lebih dari satu ya. Hmm. Semua yang lamar S1 rata-rata kemarin layoff, habis kontrak. Nah, ini sedih banget, bahkan ada yang terheran-heran ya, karena ini salah satu kondisi baru juga. Walaupun dulu ada yang seperti ini ya, ada saja. Saya ingat dulu pernah bekerja di kantor media dan oleh apa namanya, dulu di grup Kompas, dan kemudian Pak Yakub mengatakan jangan pernah berantem gitu ya, istilah mencari gara-gara dengan satpam, karena satpam di sini itu mahasiswa, satpam di sini itu bahkan udah ada yang mau S1 apa dan sebagainya karena mendapatkan beasiswa dari Kompas ketika itu. Ketika itu ada gitu ya yang mereka sambil bekerja begitu, mereka kuliah tapi bukan dengan kondisi seperti ini, dan mereka kesejahteraannya baik-baik saja. Kalau yang ini memang dia sudah S1 dan atau S2 tapi memang tidak ada lapangan pekerjaan. Bahkan yang bekerja pun di PHK seperti Ya. itu. Jadi ini parah banget kondisinya Mas Hersu. Hmm. Banyak sekali ya tanggapan mengatakan negara ini hancur lebur apa. Ya nggak hancur lebur lah. Kita Hmm. mudah-mudahan masih ada harapan, jangan terlalu pesimis ya. Hmm. Tapi walaupun kalau melihat ini, ada lagi Mas Ersu, selain pembantu atau ART atau pekerja rumah tangga tadi, ini ada yang kuli panggul proyek. Ada yang mengatakan seperti ini. Omku kan orang proyek, kerja di lapangan. Kalian harus tahu rata-rata yang menjadi kuli panggul di proyek itu adalah anak-anak lulusan S1. Ya bukan rata-rata lah, ada kali, ada beberapa lulusan S1 mungkin ya. Ada yang kena PHK, ada yang nggak lolos interview. Kata omku, kerja di sini sebagai isi waktu supaya bertahan hidup saja. Tetap cari kerja yang lain. Ya, kebanyakan sekarang situasinya seperti itu. Mas Gibran, mana Mas Gibran? Katanya mau membuka 19 juta lapangan kerja, ini ditagih terus ya. Ada juga ini yang membenarkan, mengatakan begini Mas Yesus. Dan ini yang terjadi di kantorku juga, Kak. Kebetulan aku kerja di kontraktor. Beberapa pekerja harian atau kuli panggulnya ada yang lulusan D3 dan S1. Mereka udah pasrah mau kerja apa aja karena daripada nganggur dan nyari kerjaan susah banget.
Ya, tapi itu tetap terhormat lah kayak dia karena dia tetap mau Bekerja kerja ya. keras dalam situasi bukan kemudian korupsi atau Iya, maling atau apa itu jauh betul. terhormat orang itu. Saya juga tadi baca kalau nggak salah ada juga yang admin gitu Mbak, loker admin. Oh iya, iya, iya. Coba saya cari. Oh iya, betul. Hmm. Ini dari Ardia Dipta. Dia mengatakan, istri saya buka loker admin juga buat usahanya. Jadi Hmm. kalau admin itu biasanya misalnya admin di marketplace gitu ya, Hmm. Hmm. Tokopedia, Shopee, apa dan sebagainya. Kita perlu admin gitu, perlu bantuan. Nah ini dia katakan, istri saya buka loker admin juga buat usahanya. Hmm. Dalam 2 jam yang apply 80 orang. Dan bahkan ada juga S2 juga baru kena PHK. Sedih banget ya, dua Hmm. jam sudah 80 orang dan mereka S1. Nah ini ada yang membandingkan begini, gila anjir, gue buka loker buat orang Papua Nugini aja 20 orang butuh 4 hari. Jadi Ya. loker artinya di Papua Nugini tidak sedahsyat di sini begitu kebutuhan akan apa lokernya Mas Hersu. Lowongan kerja ya. Akan lopongan kerjanya begitu. Ya, ya. Ini sedih Oke. banget. Komentar-komentar kalau di apa namanya di X atau di Instagram saya suka melihat itu. Sedih, Yes. sedih. Oke, ini sebenarnya kita mesti eh, pengen seperti selalu saya bilang membawa kabar baik gitu ya. Tapi apa boleh buat yang kita kita baca tuh kabar buruk semua dan itu sebenarnya jujur mengganggu mood kita juga ya, mengganggu hari-hari Hmm. kita juga dan saya kira juga mengganggu hari-hari Anda semua ya, viewer kita yang nonton ini kita semua. Oke, tapi tetap stay positif ya dalam tetap berpikir positif dalam situasi semacam ini. Percayalah bahwa bersama kesulitan selalu ada jalan gitu ya. Bukan Amin, amin, amin. bukan kan orang sering menafsirkannya bahwa setelah kesulitan ada jalan bukan, tapi bersama kesulitan selalu ada jalan. Jadi itu sebuah pasangan kok itu teman kita. Saya ngelihatnya itu seperti tombol on off gitu ya. Tergantung Anda mau Iya. pencet itu menyala lampunya atau menyala atau gelap gitunya. Jadi tergantung Hmm. pada kita dan paling penting tugas kita itu adalah ikhtiar. Setelah itu kita Ya, berserah diri ya, jangan betul. terlalu sombong juga bahwa semua itu adalah ikhtiar kita, keberhasilan ikhtiar kita enggak, tapi itu juga ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa, atau campur tangan dari Allah. Tapi juga jangan cuma berdoa doang. Enggak ada itu rezeki datang kalau Anda cuma berdoa di masjid gitu ya, banyak berdoa di masjid, di tempat-tempat ibadah. Setelah itu kita kerja keras gitu. Oke, Amin, Mbak Gi ya. amin. Kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi insya Allah besok dan kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, tetap semangat teman-teman. Ya, Salam akal sehat. salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.